Dan diceritakan kalau ini adalah ritual pesugihan perjanjian gaib untuk memuaskan nafsu, memuaskan amarah dari Ratu Woro karena sumpah dari Ratu Woro. Kekayaan yang kubawa mati, kekayaan yang kubawa ke alam gaib akan kalian dapat asalkan kalian mau memakan nasi basi, asalkan kalian mau menjilati borok kalian sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya, dan jangan lupa like serta bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91 dan follow juga akun sosial media kami di TikTok, Instagram, Facebook, sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang ingin konsultasi bersama saya atau dengan ayah saya, atau sahabat yang ingin membagikan cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat hubungi nomor WhatsApp di 088269752103. Insya Allah admin sebuah kisah misteri akan segera merespon chat WhatsApp sahabat-sahabat semua. Dan terima kasih untuk seluruh sahabat misteri yang telah mendukung channel Ryu Wijaya sampai sejauh ini. Dan di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat misteri akan saya ceritakan, yang mana di awal ini saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat ketika sahabat mendengarkan kisah ini, kalau sudah makan lebih baik di skip aja dulu cerita satu ini. Setelah makan nanti baru lanjutkan cerita misteri yang saya bawakan di video kali ini. Karena saya tidak mau mengganggu selera makan sahabat-sahabat semua, satu kisah yang akan saya bawakan di video kali ini cukup membuat kita akan berpikir dan agak sedikit merinding sembari geleng-geleng kepala. Karena ritual pesugihan yang dilakukan seseorang dalam kisah ini cukup menjijikkan. Oh iya, tentu kisah pesugihan ini merupakan satu gambaran bahwa apapun yang kita lakukan selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pastinya akan hina di mata Allah dan akan hina terlihat oleh insan-insan yang beriman, orang-orang yang penuh hidup dalam perjuangan. Dan ingat, pesugihan bukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan. Inilah ritual pesugihan Ratu Borok. Penasaran seperti apa ritual pesugihan Ratu Borok? Selengkapnya hanya saya ceritakan di segmen sebuah kisah misteri. Kisah misteri ini terjadi di salah satu wilayah yang ada di Pulau Jawa.
nama tempat, nama daerah, atau nama desanya tak dapat saya sebutkan di sini. Mungkin ada sahabat yang tahu di mana tempat kejadian ini. Saya harap, saya mohon jangan disebutin karena saya tidak mau nanti ada yang berpikir pergi ke sana untuk mencari apa yang tak patut kita cari di sana. Konon kabarnya sampai hari ini masih banyak orang berbondong-bondong datang ke sana untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai pesugihan, kekayaan instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan di dunia ini. Nah, dikisahkan ada sebuah urban legend di wilayah tersebut, yang mana urban legend ini tidak tahu pastinya ya, ini di era abad keberapa atau di masa kerajaan kah atau sudah merdeka kah Indonesia ini, tapi urban legend itu melekat sampai hari ini dan dipercaya terjadi di wilayah tersebut, yang mana urban legend yang ada di sana menceritakan kehidupan satu perempuan kaya raya hidup dengan suami, hidup dengan anak-anaknya, yang mana konon katanya si perempuan kaya ini, saudagar kaya pada masa itu, mendapatkan kekayaannya dengan mudah, dengan gampang, entah itu berasal dari bersekutu dengan makhluk gaib atau dengan usaha licik yang dijalankannya. Simpang siur masih cerita tentang urban legend kekayaan, asal muasal kekayaan dari saudagar perempuan ini. Ada yang mengatakan kalau perempuan ini merupakan penganut atau pemuja dari Ratu Blorong, Ratu Siluman Ular, dan ada juga yang mengatakan hasil kekayaan dari wanita ini beliau melakukan usaha yang licik, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tapi tetap apapun itu yang dilakukan, baik itu bersekutu dengan Nyi Blorong atau menjalankan usaha yang licik, tetap saja rezeki atau harta yang dimilikinya adalah harta yang didapat dari jalan yang tidak baik. Nah, singkat cerita, wanita ini hidup bergelimang harta, anak-anaknya hidup makmur, suaminya hidup senang, bahkan keluarga-keluarganya ini dinaungi semua oleh wanita kaya ini. Bahkan seluruh penduduk desa ini bergantung hidup dengan wanita kaya ini. Dia tidak pelit, dia tidak sombong, tapi pada satu ketika wanita kaya ini mengalami penyakit kulit yang parah sekali, sehingga membuat satu persatu warga merasa jijik dekat wanita ini. Jijik melihat koreng yang ada di sekujur tubuhnya, tidak sanggup mencium bau amis, bau busuk yang disebabkan koreng yang ada di tubuhnya. Bahkan sampai keluarga dekatnya saja tidak mau dekat lagi, tidak mau berdampingan lagi dengan wanita kaya ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, anak, suami ini mengucilkan si wanita kaya ini, yang mana sebelumnya kan sudah saya katakan seluruh warga kampung ini bergantung hidup dengan wanita itu. Dan pada satu masa ketika penyakitnya ini sudah semakin parah, sahabat-sahabat, beliau pun mulai dikucilkan, beliau pun di sini merasa terkucilkan, dan beliau pun mengasingkan diri di dalam hutan, membawa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Dia punya sawah, sawahnya dijual, digantikan dulu pada zaman dulu ini dengan emas, dengan permata. Dia punya aset, semuanya dijadikan uang. Keluarganya ditinggalkan, dan keluarganya pun meninggalkan wanita itu. Tidak peduli keluarganya hidup susah setelah wanita ini terkucilkan. Konon kabarnya wanita kaya yang sekarang sudah berubah menjadi wanita yang penuh dengan borok di sekujur tubuhnya ini mengasingkan diri di dalam hutan pingitan, hutan yang dikenal angker, hidup di sana, dan hanya sesekali ada beberapa warga yang masih peduli karena mengingat kebaikan dari wanita ini, datanglah membawakan makanan. Dan konon katanya makanan yang dibawa itu cuman sekedar nasi putih. Jadi nasi putih dalam jumlah banyak diberikan kepada wanita itu pun memberikannya tidak langsung ketemu. Jadi cuma ditaruh di dekat pondoknya, dan orang yang memberi makan ini cuma teriak, "Hei, itu ada nasi, kau makanlah nasi itu untuk kau, ini dari kami, dari keluarga A." Wanita itu tidak peduli sampai di mana warga tadi ngerasa kalau wanita ini masih hidup ya, atau sudah mati dengan penyakitnya itu. Mereka mencoba untuk mengecek di sekeliling tempat dia tinggal di hutan pingitan.
Ini terlihat kalau wanita itu memakan apa yang mereka kasih, tapi dalam tanda kutip. Nasi yang dikasih dalam jumlah banyak, sedangkan wanita ini kan seorang diri di sana. Jadi setelah berhari-hari nasi yang banyak itu kan sudah tidak bagus lagi. Nasi itu sudah basi dan terlihat nasi basi itu sudah kayak berlendir, dan warga yang melihat ketika ini ngecek masih hidup nggak wanita ini, itu melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita itu tengah memakan nasi basi. Yang mana ketika dia memakan nasi basi terlihat raut wajah sedih dan air matanya yang menetes. Dengan apa yang dilihat warga, mereka berpikir kalau wanita itu sudah tidak waras lagi, sudah gila, jadi tidak berani dekat-dekat di sana lagi. Dengan harta yang dimilikinya, harta itu dikubur di sekitaran pondoknya. Jadi wanita itu hiduplah dengan harta yang tidak bisa digunakannya, sampai di mana warga menemukan wanita itu sudah meninggal dunia dengan tubuh yang membusuk. Tapi anehnya di sini sahabat-sahabat, harta yang dibawa oleh wanita tersebut berpeti-peti emas, intan permata, ini tidak ditemukan sedikit pun. Satu koin emas pun tidak ditemukan ketika jasad wanita itu ditemukan meninggal dunia dengan keadaan membusuk. Kemana harta tersebut? Ada yang berpikir seperti ini, apakah ada warga yang merampok atau menggali terlebih dahulu harta tersebut? Tapi ada juga di sini yang mengatakan, dan pernyataan kedua dari warga inilah yang menjadikan urban legend ini nyata. Urban legend ini terbukti bahwa ketika salah satu warga di sini tidak sengaja dia mau melewati hutan pingitan untuk sampai ke ladang yang dimilikinya di seberang hutan pingitan, lepas isya di malam hari jatuhnya lepas isya lah waktu itu. Ini terjadi di kisaran tahun-tahun masih di sekitar 70-an. Nah, kejadian ini jadi sudah entah berapa lama lah wanita itu mati terkubur di sana di era tahun 70-an ini. Ini kan kehidupan masih sangat sederhana sekali listrik tidak ada, jadi kemana-mana itu pakai api obor. Di saat warga ini dari ladangnya menyeberangi hutan pingitan dengan anak, dengan istrinya, rame-rame lah dia mau pulang ke desa itu pakai obor, dan ketika melewati hutan pingitan dia dipanggil oleh seorang perempuan. Cucu, mampir ke sini, mampir sebentar ke sini. Nah, sekeluarga ini melihat di sekitar tidak ada orang. Ketika diarahkan obornya ke sekeliling, terlihatlah ada sebuah pondok reot. Di situ ada seorang perempuan, tapi perempuan itu bicara dengan membelakangi mereka. Rambut panjang, kusut, rambut ubanan, kayak rambut lusuh tak terurus. Salah satu dari anaknya 3 yang dibawa melintasi hutan itu, salah satu dari anaknya ini mengejar ke dekat perempuan itu yang disangka anak ini adalah neneknya. Nini ngapain di situ? Wanita itu barulah membalikkan wadahnya dan terlihat wajah borok dan tubuh yang dipenuhi oleh belatung. Sontak anak kecil ini menangis. Wanita itu berdiri mendekat ke rombongan keluarga yang tengah memegang obor dengan tubuh gemetar dan mengatakan seperti ini. Kalau encu mau mendapatkan harta, encu datang ke sini lagi. Nini akan memberikan apa yang Nini punya, harta yang Nini miliki. Encu datang ke sini, ajak istri encu datang ke sini. Seketika wanita itu hilang dari pandangan keluarga yang ketakutan ini. Nah, mulai dari situlah, dari era tahun 70 sekian, rumor ini tersebar dan banyak orang-orang yang gila harta, orang-orang yang tahu tentang hal-hal mistis, pesugihan dan segala macam. Ini ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh keluarga yang melintas di hutan pingitan dengan urban legend yang di masa lalu. Mereka combine, mereka gabungkan. Apakah benar wanita yang ditemui oleh keluarga di tengah hutan di sekitar Ba'da Isya lah jatuhnya di jam 7 masuk jam 8 malam itu adalah si wanita kaya yang meninggal dan hartanya raib, atau cuman sekedar demi alas? Dan banyak yang memastikan dan banyak yang membuktikan
kalau itu adalah sosok perwujudan gaib wanita malang yang meninggal diasingkan di dalam hutan dengan membawa seluruh hartanya masuk ke dalam alam gaib. Dan itulah awal mula ritual pesugihan Ratu Boro. Dari urban legend yang berkembang, banyaklah berbondong-bondong orang datang ke kampung tersebut untuk mendatangi hutan pingitan ya, atau hutan angker lah saya katakan di sini, untuk mencari di mana keberadaan sosok Ratu Boro tadi, karena sudah banyak orang yang mendapatkan kekayaan dari ritual pesugihan Ratu Boro. Dan ritual pesugihan Ratu Boro ini mengharuskan orang yang menjalankan pesugihan tersebut melakukan ritual-ritual yang menjijikan. Mungkin di akhir kisah nanti baru saya ceritakan ritual-ritual apa yang dilakukan oleh si pelaku ritual pesugihan Ratu Boro dan kekayaan yang didapat setelah menjalankan ritual pesugihan Ratu Boro ini sangat luar biasa sekali. Kembali kita ceritakan kisah yang dibagikan oleh Mbak Linda, yang mana Mbak Linda ini di tahun 2015 silam, beliau yang kuliah pada saat itu, kuliah di bidang kesehatan, beliau ini mengatakan atau meminta izin kepada bapaknya. Saya jelaskan sedikit keluarga dari Mbak Linda. Keluarga dari Mbak Linda, ayahnya itu di zamannya dulu itu dikenal atau disebut sebagai mantri. Mantri itu digambarkan kalau sekarang ini dokter keliling lah jatuhnya dulu ya. Karena di era-era tahun 90-an, tahun 2000-an, di zaman bapaknya Mbak Linda masih aktif ya, itu kalau mau buka praktek itu izinnya susah sekali. Jadi di puskesmas desa itu ditempatkan dan dikenal dengan sebutan mantri. Nah, keluarga dari Mbak Linda ini memang seluruhnya, bapak Mbak Linda mantri, ibu Mbak Linda ini bidan melahirkan, dan Mbak Linda ini ikut jejak dari keluarganya. Beliau pun kuliah di bidang kesehatan untuk mengambil jurus keperawatan. Di tahun 2014-2015 itu, Mbak Linda sudah hampir masuk di tahap akhir perkuliahannya, yang mana ketika di tahap akhir perkuliahan, setiap calon perawat ini diharuskan KKN lah di sini saya katakan, atau magang. Magang ini memilih daerah-daerah yang memang dibutuhkan atau membutuhkan pelayanan dari calon-calon perawat ini. Nah, Mbak Linda dengan timnya memutuskan untuk memilih satu daerah. Jadi izin dulu lah dengan bapaknya, Pak, kayaknya aku untuk menyelesaikan tahap akhir lah dari perkuliahanku ini, aku mau KKN atau praktek di desa A aja Pak. Karena timku sudah riset di sana. Di sana tuh ada penyakit, yang mana penyakit itu menjadi kayak penyakit yang diderita oleh orang-orang di sana dan sulit untuk disembuhkan. Kau sebut tadi desa A ya? Desa A yang di dekat sana, dan penyakit yang kau bilang itu penyakit kulit atau yang disebut borok. Iya. Emang Bapak tahu? Alangkah baiknya kau ajukan dengan kawan-kawanmu, atau kalau kawan-kawanmu ngotot mau masih tetap memilih desa A untuk tempat praktek, alangkah baiknya kau keluar dari kelompok itu, kau cari kelompok lain untuk bisa KKN atau praktek di desa lain selain desa A. Emangnya kenapa Pak? Desa A kan tidak terlalu jauh dari tempat kita. Jangan, karena Bapak punya pengalaman buruk, sangat buruk di desa A. Kau tahu tidak? Penyakit borok, penyakit kulit, penyakit gatal-gatal yang kau bilang tadi, yang hampir seluruh warga desa menderitanya, itu bukan penyakit biasa. Nah, itu kutukan dari satu ritual pesugihan. Nah, dari situlah, dari apa yang diceritakan Bapak si Mbak Lisa ini, itu yang diketahui Mbak Lisa dan dibagikan kepada saya untuk saya ceritakan kepada sahabat-sahabat, yang mana Bapak Mbak Lisa mengajak kita flashback ke era tahun 1999, yang mana pada saat itu ya, di tahun itu bapaknya si Mbak Lisa ini masih menjadi mantri tadi saya bilang. Jadi di masa itu untuk dunia medis
ya ini masih dalam pengembangan lah jatuhnya. Jadi memang mantri-mantri itu memang dikumpulkan dan ditugaskan belusukan ke desa-desa yang memerlukan pengobatan, dalam tanda kutip ada penyakit yang urgent atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, para mantri-mantri ini ditugaskan ke sana untuk menyelesaikan masalah penyakit tersebut. Nah, di desa A ini dari tahun 90-an sekian ini sudah beredar kabar kalau di sana itu ada penyakit turunan. Ya, penyakit turunan, penyakit yang sulit untuk disembuhkan, bahkan yang uniknya lagi, yang menderita penyakit ini bukanlah orang-orang dari kalangan kecil, tapi orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya ini tidak sanggup sepertinya mengobati penyakitnya. Ini dua alternatif pemikiran pemerintah. Apakah mereka ini tidak mengerti dalam pengobatan, atau mereka ini takut ngeluarin duit untuk masuk ke dunia medis, pengobatan secara medis gitu. Jadi ya mereka pakai obat alternatif, penyakit ini tidak sembuh-sembuh, penyakitnya menular. Dan Bapak Mbak bisa lah dengan beberapa orang mantri yang lain, satu tim ditugaskan di masa itu di tahun 1999 sampai di tahun 2000, setahun dia di sana, ditugaskan untuk memecahkan misteri kasus borokan di desa tersebut. Berangkatlah Bapak Mbak Lisa pada saat itu, dan di sana fakta yang ditemui ini sesuai dengan data yang diberikan kepada bapaknya si Mbak Lisa. Orang-orang di sana dalam kategori keluarga-keluarga yang berkecukupan. Satu kakak mereka punya satu petak sawah, jadi mereka tidak ngolah sawah juragan, jadi berpenghasilan yang cukup lah untuk kehidupan, dan terlihat memang perkembangan desa tersebut cukup makmur. Tapi sayangnya data yang diterima itu sesuai dengan fakta orang-orang yang sudah memiliki kehidupan di tahap atau di taraf menengah ke atas. Ini kesehatannya sangat memprihatinkan sekali. Ndak anak kecil, ndak orang tua, ndak aki-aki ini mengidap penyakit borokan yang sudah dikategorikan kusta. Penyakit yang sulit untuk disembuhkan, bahkan dapat menular. Jadi di sini karena mereka tidak punya rekap medis atau mereka tidak pernah melakukan pengecekan, beberapa alibi, beberapa asumsi dari para mantri-mantri atau dokter-dokter lah saya katakan di sini, mereka berspekulasi mungkinkah mereka ini punya penyakit turunan, penyakit gula, penyakit diabetes, atau ini memang virus, atau memang ini penyakit yang sudah istilahnya yang sudah berkembang di desa itu sulit untuk disembuhkan. Jadi dari beberapa asumsi tersebut, mereka di sini tahap demi tahap ingin melakukan pengecekan. Tapi anehnya di sini sahabat-sahabat, orang-orang kaya, orang-orang berduit yang ada di sana yang penyakitnya itu sudah parah sekali, enggan untuk diobati. Karena orang-orang kaya di sana tidak mau diobati, mereka pun mencoba untuk ingin membuktikan media pengobatan medis itu dapat memungkinkan penyakit mereka bisa hilang dari kalangan-kalangan menengah ke bawah lah. Ini diambil, diobatin, dan alhamdulillah sembuh. Karena penyakit yang diderita oleh kalangan menengah ke bawah ini memang penyakit kulit umum lah jatuhnya ya. Memang kayak penyakit gatal-gatal, penyakit karena mereka ini kurang bersih atau kurang bisa menjaga kesehatan, dan alhamdulillah dengan beberapa pengobatan penyakit itu bisa hilang. Tapi dengan sembuhnya orang-orang yang diobatin tim dokter atau tim mantri bapaknya si Mbak Lisa ini, itu tidak membuat orang-orang kaya di sana itu kepingin sembuh seperti mereka ini. Malah beberapa orang yang dikatakan kayak preman suruhan lah, ini minta 3 orang waktu itu ya, 3 orang mantri ini termasuk bapaknya si Mbak Lisa ini untuk segera keluar dari desa tersebut, jangan lagi mengusik penyakit-penyakit yang diderita warga-warga desa, terutama mengadakan istilahnya kayak posyandu atau penyuluhan untuk mengobati penyakit yang mereka katakan kusta atau borok lah di sini. Nah, dengan apa yang terjadi seperti itu, 2 dari teman bapaknya si Mbak Lisa ini keluar dari kampung tersebut karena tidak sanggup diintimidasi oleh preman-preman tersebut. Tapi bapaknya Mbak Lisa di sini berkeyakinan ada sesuatu yang tersembunyi dari desa ini. Mulailah Bapak Mbak Lisa mencari tahu sedikit demi sedikit informasi, dan Bapak Mbak Lisa pun di sini tertuju pada satu orang kaya
kaya. Satu orang kaya yang dilihat kehidupannya memang lebih lah dari seluruh warga kampung, orang-orang berduit yang ada di sana. Ini yang paling kaya. Inilah cukong atau inilah saudagar di kampung tersebut. Kita sebut saja dengan sebutan keluarga Wisnu. Selain keluarga Wisnu ini kaya raya, keluarga Wisnu ini juga memiliki tanda-tanda aneh dalam keluarga mereka. Jadi hampir seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut ini memiliki penyakit borok yang parah sekali, terutama bapaknya si Wisnu. Nah, Wisnu ini bisa dekat, bisa kenal, atau bisa dideketin sama bapaknya si Mbak Lisa ini karena Wisnu ini seperti pemikirannya terbuka untuk bisa mengobati penyakit keluarganya tanpa Wisnu ini memikirkan apa yang sudah terjadi di dalam keluarganya. Singkat cerita seperti ini, ketika bapaknya Lisa ini mencari informasi dari warga satu ke warga satu tentang keluarganya Wisnu, karena berkali-kali bapaknya si Lisa ini langsung masuk ke rumah keluarga Wisnu, ketemu dengan bapak Wisnu, ketemu dengan ibu Wisnu. Bapaknya Lisa menawarkan pengobatan secara gratis, pengobatan untuk penyakit yang diderita oleh bapak Wisnu. Bapak Wisnu itu boroknya itu sampai ke belakang kuping nih loh, sahabat-sahabat. Leher, siku, apalagi bagian kaki ini sudah habis dipenuhi dengan borok. Bahkan kalau duduk sebentar saja ini lalat ini sudah banyak sekali lah menghubungi kaki bagian tubuh dari bapaknya si Wisnu. Sedangkan ibunya ini juga sudah terlihat ya bagian matanya itu kayak menguning, kayak penyakit kusta itu sudah parah lah di tubuhnya, tapi tidak terlalu terlihat karena ibunya Wisnu ini cenderung lebih menggunakan pakaian tertutup. Tapi bapaknya yang parah sekali. Nah, adiknya Wisnu yang kecil ini terkena juga penyakit yang serupa namun belum parah. Dan Wisnu sendiri ini sudah mulai di bagian kakinya itu kayak bintik-bintik, digaruk dikit itu nyebar, busuk. Bahkan pernah Wisnu mengatakan kakinya ini kayak ya sudah mau kayak ada belatungnya gitu loh. Nah, itu tidak boleh diobatin sama ibu bapaknya. Bahkan ada satu tradisi pengobatan keluarga. Ketika sudah ada belatungan, sudah mulai kayak belatungan, salah satu dari anggota keluarga mereka itu harus rela untuk nyupang atau menjilat luka tersebut. Nah, dari penjelasan warga-warga setempat, bahkan ketika bertemu dengan keluarga Wisnu, itulah yang membuat bapaknya si Lisa ini bertahan di sana untuk mengungkap misteri penyakit borokan yang ada di keluarga Wisnu. Singkat cerita, sahabat-sahabat, setelah beberapa kali ditolak dengan penawaran pengobatan gratis dengan jaminan kalau semakin parah penyakit kalian, minum obat racikan dokter yang kubawa, penggal leher. Itulah taruhan bapak Lisa, karena bapaknya Lisa ini seorang dokter tertantang untuk mengobati ketika melihat pasien ini udah parah tapi ngotot nggak mau disembuhin. Jadi dari situ si Wisnu ini ngeliatin aja, nggak pernah ngobrol sama bapaknya Lisa ketika bapaknya Lisa melakukan penyuluhan di rumah Wisnu. Ketika bapaknya Lisa ini keluar dari sana, Wisnu ngikutin dan ketemulah di rumah yang ditempati bapak Lisa, rumah kontrakan bapak Lisa lah di desa tersebut. Baru di situ Wisnu tatap muka dengan bapaknya si Lisa. Baru di situ Wisnu bercerita banyak tentang apa yang terjadi pada keluarganya, yang mana awalnya Wisnu ini tidak tahu juga penyebab penyakit keluarganya ini. Ibunya bilang itu penyakit turun-temurun, percuma kalau diobatin. Satu-satunya obat itu cuma dengan mengkonsumsi nasi basi dan mencupang atau menjilati koreng yang sudah busuk dan belatungan. Mendengar itu, bapak Lisa ini mual, mau muntah. Anda logis. Secara logis kita pikir kayak gini, makan nasi basi itu akan menyebabkan penyakit tumbuh dalam diri kita. Dan yang kedua, kontaminasi langsung ya, bagian mulut, bagian lidah, ya, bagian organ vital dalam tubuh untuk pencernaan makanan lah gitu ya, itu kita langsung tumburin lah, atau kita kontaminasi langsung dengan luka yang sudah berbelatung. Itu kan tidak baik untuk kesehatan. Sedikit banyak pasti tertelan nanah-nanah atau belatung-belatung, dan ketika itu semua masuk ke dalam tubuh ya berarti kita meracuni diri kita sendiri. Di mana jalan mau sembuhnya? Wajarlah keluarga kalian itu penyakitnya sudah mau busuk semua. Nah, Wisnu pun di sini minta tolong sama bapaknya si Lisa. Tolonglah, gimana? Coba bapak obatin aku dulu. Nih,
lukaku. Ditunjukin sama Wisnu, di bagian kakinya ini udah mulai mau bolong di betisnya. Nih Pak, ini penyakit ini baru 2 minggu yang lalu. Awalnya kecil, mulai membusuk, dicupang sama ibuku, sembuh. Tapi besoknya timbul lagi, dicupang lagi sama ibuku, sembuh. Nah tapi ya sembuhnya itu pindah-pindah, sembuh di bagian bawah, naik lagi ke atas, dan sampai pada akhirnya ibu menyuruh aku untuk nyupang kakiku sendiri, dan aku nggak mau, aku jijik. Nah, dapat kabar kalau Bapak bisa ngobatin orang-orang yang kena penyakit seperti aku ini tadi. Nah, diobatin lah sama bapaknya si Lisa ini, tapi berbagai cara pengobatan. Dibersihin dulu lukanya itu pakai alkohol, disuntik pakai antibiotik, kasih minum obat untuk pengobatan dari dalam. Namun, sedikit pun tidak ada perubahan untuk kesembuhan luka atau borok yang ada di kaki Wisnu. Bapaknya si Lisa berpikir seperti ini. Apakah penyakit ini sudah berakar di tubuh Wisnu? Berniat Bapak si Lisa ini mengajak Wisnu ke kota untuk ngecek ke rumah sakit langsung untuk melakukan tes darah. Tapi di sini, sebelum semua itu terjadi, satu hal yang mengerikan terjadi kepada Bapak Lisa. Hampir saja nyawa Bapak Lisa melayang, dan hampir saja sekujur tubuh Bapak Lisa dipenuhi dengan borok. Borok yang dikirimkan oleh Ratu Borok, si pemilik pesugihan. Kenapa kok bisa? Karena Bapak Lisa ini kalau dia dapat menyembuhkan Wisnu, otomatis salah satu ritual kekayaan dari Ratu Borok ini akan hilang dan menyebabkan Ratu Borok kehilangan pengikut. Tidak ada lagi yang menyembah Ratu Borok. Kalau sudah salah satu anggota dari keluarga yang melakukan pesugihan Ratu Borok ini tidak percaya dengan ritual nyupang borok. Setelah bapaknya si Lisa ini berpikir untuk ngobatin si Wisnu bawa ke kota, jadi janjian lagi. Kalau ibu bapakmu tidak boleh, nah, kamu berobat ke kota, kau bilang saja kau mau pergi kemana, alasan kemana, nanti kita ketemu di luar desa. Ya tidak lama lah, palingan 2-3 hari lah. Kau bilang izin, dan setibanya di sana nanti kau tinggal di rumah bapak jamin kesembuhanmu. Kalau terjadi apa-apa, misalnya gagal pengobatan, kau mati, aku akan tanggung jawab. Yang penting kita cek dulu. Bapak penasaran dengan penyakit keluargamu ini, setujulah. Tapi sebelum hari yang dijanjikan, sehari sebelum mereka berangkat, di malam harinya, Bapak Lisa di sini diteror oleh sosok makhluk gaib yang mengerikan. Digambarkan rumah kontrakan yang ditempati bapaknya si Lisa. Di sana rumah itu tidak ada yang rumah masih bubuk, itu tidak ada, sahabat-sahabat. Di sana perekonomiannya maju sekali. Jadi rumah itu sudah rumah beton semua. Tapi walaupun rumah beton, karena penduduknya tidak terlalu padat, rumahnya ini masih jauh-jauhan. Nah, rumah bapaknya si Lisa ini di bagian kiri dan di bagian kanannya. Di bagian kiri itu ada sawah, di bagian kanannya itu pohon pisang semua, kebun pisang lah saya katakan. Dan di depan ini ada jalan setapak, jalan tanah masih, dan di depannya itu semuanya sudah sawah semua. Jadi di daerah persawahan, jarak satu rumah ini ke rumah lain ini lumayan jauh, 20-30 meter. Yang melewatin beberapa kotak sawah, baru ada rumah lagi, baru ada rumah lagi. Memang di situ penduduknya ramai, tapi karena satu penduduk, satu kakak punya sawah, jadi ya sawahnya di mana ya situlah rumah dia. Jadi begitu buka pintu langsunglah itu sawah milik mereka. Nah, singkat cerita, di malam itu di rumah kontrakan bapaknya si Lisa, dia sudah siap-siap, baju sudah di packing karena kan 1 hari ke depan mau berangkat. Nah, ketika dia sedang making baju, dia mendengar seperti suara orang di kebun pisang. Jadi kan kalau daun pisang ini kan sudah kering, itu namanya kelisik pisang. Kelisik pisang itu kalau jatuh sudah ke bawah, ya sudah jadi sampah. Itu kan ketika dipijak suaranya khas sekali, cek 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 cek, terdengar. Kalau itu suara hewan, langkah kaki hewan, suaranya beda. Tapi kalau suara langkah kaki manusia, itu terdengar sekali. Perbedaannya terdengar sekali. Berdetak hati bapaknya si Lisa. Ini udah malam.
kok ada orang di sebelah, atau jangan-jangan ada orang yang mau nyuri pisang karena pisang banyak yang berbuah. Diintip lah di jendela sama bapaknya Lisa. Diintip di jendela, tidak ada orang. Ya sudahlah, mungkin aku salah dengar. Tutup jendela, bapaknya Lisa matikan lampu dan mau tidur. Namun ketika bapaknya masuk kamar mau merebahkan diri dengan posisi lampu kamar itu sudah mati, di sebelah bapaknya Lisa itu tercium bau anyir. Itu tercium bau amis sekali dan suara napasnya terengah-engah. Sontak di sini, Bapak Lisa yang baru merebahkan badan ke tempat tidur, ini bangun, dia langsung hidupin lampu, dan di atas tempat tidur Bapak Lisa, di situ duduk seorang wanita tua dengan wajah yang hancur sehancur-hancurnya, dengan tangan yang penuh borok dan keluar belatu. Wanita itu mengatakan, "Cak Bagus, kalau kamu mau pulang, pulang sendiri. Ojo bawa cucuku. Kalau kamu tidak mau, badanmu belatungan. Kalau kamu mau coba-coba, yuk silakan. Mati kamu di sini." Mendengar itu kayak bapaknya si Lisa ini disambar petir. Nah, seketika saja begitu bapaknya si Lisa sadar kalau itu adalah perwujudan sosok makhluk gaib, beliau pun di sini beristighfar, sosok itu pun sirna dari hadapannya. Nah, dengan ketakutan dan penuh tanda tanya, Bapak Lisa pikir, ini apa? Itu siapa? Jelas itu bukan sosok manusia, tapi ada hubungan apa? Wanita itu dengan pesan yang disampaikan, jangan bawa cucuku, kalau kamu tidak mau borokan, belatungan tubuhmu. Kalau sempat kau bawa atau sempat masih memaksakan, mati kau di sini, mati kau di sini. Nah, jadi ya semalaman bapaknya si Lisa ini berpikirlah apa yang terjadi dan apa yang harus kulakukan, dan karena sudah larut malam, beliau pun di sini kembali masuk ke kamar dan mencoba untuk kembali memejamkan mata. Nah, tidak lama beliau ini lelap dalam tidurnya. Kembali bapaknya si Lisa ini masuk ke dalam alam mimpi. Namun alam mimpi yang dimasuki Bapak Lisa ini agak sedikit berbeda, sahabat-sahabat. Jadi ini ya boleh dikatakan kayak dia ini sukmanya ini ditarik masuk ke alam gaib, masuk ke dalam alam gaib Ratu Boro, ratu pemilik pesugihan. Dan di sana bapaknya Lisa melihat banyak sekali orang tengah duduk sambil menyembah seperti ini. Bukan puluhan, bahkan lebih dari ratusan. Orang-orang itu tengah menyembah menghadap ke satu pondok, dan di depan pondok tersebut, di balai-balai pondok, tengah duduk wanita tua yang tadi ditemui Bapak Lisa, tengah melemparkan koin-koin emas, intan permata kepada setiap orang yang menyembah. Kejadian itu cukup jelas dilihat oleh bapaknya Lisa, dan bapaknya Lisa pun sempat dilempar satu koin emas tepat jatuh di depan hadapan bapaknya Lisa. Dan wanita tua yang melempar-lempar koin emas itu menatap bapaknya Lisa dan sengaja melemparkan koin itu kepada bapaknya Lisa dengan mengatakan, "Cak Bagus, sini, duduk di samping ini. Cak Bagus tidak mau jadi orang kaya. Cak Bagus tidak mau sugih. Sini, duduk di sini. Aku jamin Cak Bagus sugih, kaya. Duduk sini, ambil kekayaanmu. Aku kasih, akulah ratu kekayaan." Tapi di sini ya, bapaknya Lisa itu ragu, mau ambil koin ini atau mendekat ke sana. Jadi kalau mendekat ke sana, pikirannya, aku bakal duduk di samping wanita yang menjijikkan. Tapi beliau pikir, dengan satu koin ini saja, aku bisa kaya, dan dipeganglah koin itu. Dan seketika mulai timbul bercak-bercak bintik di tubuh bapaknya si Lisa, dan orang-orang yang dikasih emas, dilemparin koin emas, dilemparin permata,
itu mereka setelah mengambil apa yang dikasih oleh Ratu Borok, Ratu Pesugihan ini tadi, mereka saling berebut kayak menjilat borok satu antara yang lain. Jadi emas itu diambil, permata itu diambil, digenggam, mereka saling berpelukan. Misalnya ada orang di samping saya, nah boroknya misalnya di leher, itu lehernya jilatin, dan ketika leher itu dijilatin, permata emas yang mereka pegang itu ya nambah sendiri. Genggaman mereka yang tadinya kayak gini, itu jadi kayak gini, jadi banyak. Nah itu dilihat langsung oleh bapaknya si Liza, dan ketika dia sadar, oh ini aneh, ini tidak lazim, dan beliau pun tersadar dari mimpinya. Kalau dibilang mimpi itu tidak nyata, mustahil. Koin emas yang dipegangnya itu ada di tangan bapaknya si Liza, dan bintik-bintik merah seperti ya mau jadi koreng itu masih ada di tubuh bapaknya si Liza. Apa yang sebenarnya terjadi, sahabat-sahabat? Nah, dengan apa yang telah terjadi di malam itu, bapaknya si Liza pun berpikir, wah ini pasti ada kaitannya nih dengan pemuda, dengan keluarganya yang ingin ku bantu, keluarganya si Wisnu tadi. Nah, karena janji dengan Wisnu kan ini esoknya, besok harinya ya. Jadi di hari itu bapaknya si Liza ini kepingin nyari tahu dulu apa arti mimpiku ini dengan tanda yang ada di badannya. Dia tahu, dia dokter nih, tahu dia kalau ini tanda bakal ada gatal-gatal atau koreng lah ya di tubuhnya, dan dengan uang koin emas yang dipegangnya yang didapat dari tidurnya semalam ya. Kalau bilang mimpi, tidak mungkin lah barang itu ada. Berarti dia ini sukmanya yang dibawa masuk ke dalam alam gaib, alam Ratu Pesugihan, Ratu Borok. Nah, satu-satunya yang bisa membantu bapaknya si Liza, ya tidak ada orang lain kecuali tua Tengganai atau tua-tua adat yang ada di kampung tersebut. Datanglah bapaknya si Liza, datang ke rumah si kepala desa, menceritakan semua itu dan nunjukin koin emas yang dibawa. Nah, ketika melihat koin emas itu, si kepala desa mengatakan, iki udah ndak baik lagi, gile, ndak baik lagi. Maksudnya gimana Pak? Ya wis lah, ya kepalang tahu kamu, daripada kamu nanti ikut-ikutan atau ya dapat musibah. Ya wis, yuk ikut aku temuin bapakku. Si bapak kepala desa yang usianya belum terlalu tua ya, ternyata orang tuanya, bapak dari bapak kepala desa ini masih hidup, usianya udah 80 lebih pada saat itu, tapi masih daya ingatnya masih jelas ya, matanya masih, bahkan masih bisa beraktivitas ke sawah, masih sering lah turun ke sawah, ke kebun, dan bertemulah bapaknya si Liza dengan orang tua ini. Nah, setibanya di sana, bapak kepala desa dengan menggunakan bahasa Jawa ya, mengutarakan kalau ini loh Pak, ada orang dari luar, dia kesini mau bantu warga desa kita untuk mengobatin penyakit, dan malah dia yang mengalami kejadian yang menakutkan nih. Dia bawa koin ini. Bapak kasih tahu koin-koin siapa ini. Nah, disitulah bapaknya, bapak kepala desa menyarankan kalau bisa hari ini, nggak usah tunggu besok. Ulanglah kamu ke tempat asal kamu dan jangan berpikir untuk kembali ke sini lagi. Niat baikmu itu sudah kamu jalankan. Niat baikmu datang ke sini itu baik, jangan sampai jadi petaka untuk kamu. Karena kalau sudah mengalami mimpi atau mendapatkan tanda seperti koin ini, itu sudah menjadi satu petanda tidak baik untuk kamu. Diceritakanlah urban legend yang awalnya tadi saya ceritakan kepada sahabat-sahabat. Urban legend tentang Ratu Borok dan menyangkut keluarganya si Wisnu. Bapak kepala desa, bahkan bapak kepala desa mengatakan, tidak usah kamu pedulikan keluarga mereka. Kami saja yang tinggal di sini, kami saja yang ada di sini. Tidak mau dekat-dekat keluarga kaya tersebut. Bukannya kami tidak mau nolong penyakit yang ada di keluarga tersebut, tapi apa yang ada di badan mereka itu menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Kamu kasihan, kamu sedih, kamu ingin ngobatin penyakit yang ada di tubuh keluarga mereka, tapi pikiran mereka tidak seperti itu. Malah mereka ingin menambah borok yang ada di tubuhnya.
semakin banyak borok yang ada di tubuhnya, semakin banyak harta kekayaan yang bakal mereka dapat dari ratu pujaan mereka, Ratu Woro, ratu pemberi kekayaan yang diceritakan bapakku tadi. Nah, ditambah lagi diceritakan oleh bapak kepala desa, Wisnu, anaknya yang ingin kau bawa ke kota untuk kau obatin. Ya wajar kau didatangi oleh demit Ratu Woro, pujaan mereka, karena si Wisnu ini bakal meneruskan apa yang telah dijalankan oleh keluarganya. Kamu sadar enggak? Bapaknya si Wisnu itu bentar lagi mati. Kau lihat, cuman bagian mukanya saja yang belum dipenuhi oleh borok. Bagian perut, bagian paha, bagian betis, bagian kuduknya, kupingnya bahkan udah busuk, udah borokan. Sebentar lagi mati. Setelah bapaknya mati, tubuh Wisnu yang akan dipenuhi borok, dan itulah yang akan menjadi dulang emas atau penghasilan terbesar dari keluarga mereka. Setiap borok yang timbul, setiap borok itu dijilat, dan itulah kekayaan itu akan muncul. Nah, jadi connect lah bapaknya si Liza ini dengan mimpi yang dialaminya. Saking penasarannya, beliau pun bertanya, ini apa? Ini sekte apa? Ini pemujaan apa? Dan diceritakan kalau ini adalah ritual pesugihan perjanjian gaib untuk memuaskan nafsu, memuaskan amarah dari Ratu Woro karena sumpah dari Ratu Woro. Kekayaan yang kubawa mati, kekayaan yang kubawa ke alam gaib akan kalian dapat asalkan kalian mau memakan nasi basi, asalkan kalian mau menjilati borok kalian sendiri. Karena diceritakan dari urban legend yang sudah saya ceritakan di awal, untuk bertahan hidup Ratu Borok ini memakan nasi basi untuk mengobati borok yang ada di tubuhnya, karena dia tidak punya apa-apa. Di hutan dia tidak bisa nyari apa-apa. Harta yang dimilikinya tidak bisa dibelikannya apa-apa, karena orang mau dekat saja tidak mau. Dia pergi ke pasar, orang lari, jijik, busuk. Ya jadi itu, untuk mengatasi belatung yang ada di tubuhnya, belatung itu disedot, dimakan sama Ratu Borok untuk menghilangkan rasa gatal, rasa sakit yang ada di tubuhnya. Nyupang borok. Dan setiap cupangan borok yang ada di tubuh Nyi Borok ini tadi, ya Ratu Borok tadi, itu memang terlihat dari luarnya itu sembuh, belatungnya hilang. Tapi yang ketelan ini tadi, itu bakal masuk ke dalam lagi dan menyebabkan infeksi lagi di kulit Nyi Borok tadi, dan menyebabkan seluruh tubuhnya busuk, borokan, bernanah, dan mengeluarkan belatung. Nah, karena dia mati dalam keadaan seperti itu, kepercayaan warga sini, urban legend yang ada di sini, ketika kau bertemu dengan Nyi Borok, kau ditawari kekayaan, kau ambil kekayaan tersebut dengan melakukan ritual-ritual makan nasi basi, jilatin borok sendiri, nyilatin borok keluarga sendiri, kau akan mendapatkan kekayaan yang dimiliki Nyi Borok yang disimpannya di alam gaib. Itulah yang dilakukan oleh keluarga Wisnu. Nah, orang-orang yang kau sembuhin, orang-orang warga kampung sini itu tahu keluarga Wisnu ini menggunakan pesugihan Nyi Borok. Mereka tahu, tapi mereka terdesak ekonomi, mereka butuh sawah untuk mereka bercocok tanam, mereka diberikan sawah, tapi dengan catatan satu keluarga mereka yang makan penghasilan dari apa yang diberikan oleh keluarga Wisnu yang didapatnya dari Ratu Borok, mereka pun akan ketiban penyakit borok. Tapi penyakit boroknya tetap bisa diobati karena mereka cuma mendapatkan hasil dari ritual pesugihan borok tanpa mereka melakukan langsung ritual pesugihan borok itu sendiri. Satu-satunya warga desa sini yang melakukan ritual pesugihan borok yang baru jelas, baru ketahuan, hanyalah keluarga Wisnu. Nah, jadi dengan mendengarkan cerita tersebut, bapaknya si Liza pun takut dan dia bertanya, apa yang akan terjadi kepada diriku? Apakah aku akan dipenuhi borok? Karena aku sudah ditawari Ratu Borok kekayaan dan aku ambil koin tersebut. Bapak kepala desa mengatakan, "Ndak, nggak usah takut, kau buang sajalah koin yang kau ambil dari Ratu Borok dan kau segera pergi dari kampung ini. Nah, kalau kau lambat, berarti kau akan menerima kekayaan dari Nyi Borok. Tinggal nunggu aja lah, di tubuhmu itu keluar borok, kau hisap sendiri, koin yang kau pegang itu akan berkali lipat bertambah sendiri. Tapi kalau koin itu kau buang, berarti kau menolak
apa yang akan diberikan Ratu Borok, dan segeralah pergi kau dari kampung ini. Jangan pernah berpikir untuk membawa Wisnu keluar dari kampung ini. Nah, jadi ternyata apa yang dilakukan keluarga Wisnu ini tahu, sudah semua orang tahu, bahkan orang menikmati juga lah, pinjam duit, minta dikasih sawah untuk diolah, dan mereka juga menerima konsekuensi borokan. Dan bapaknya Liza tidak mau ngambil resiko lagi, dan akhirnya dia berterima kasih kepada kepala desa sama bapak kepala desa. Koin itu dibuang, beliau pun meninggalkan desa A. Jadi setelah pulang, beliau saking takutnya beliau memeriksakan diri ke rumah sakit. Gatal-gatal itu tidak terdeteksi loh dengan penyakit medis, dan alhamdulillah walaupun tidak terdeteksi dengan penyakit medis, ini gatal-gatal penyebabnya apa, tapi lambat laun gatal-gatal itu hilang dengan sendirinya karena bapaknya si Liza ini tidak mengambil ritual pesugihan tersebut. Dan mimpi didatangi Nyai Borok setelah beliau meninggalkan kampung tersebut dialami lagi oleh bapaknya Liza sebanyak 2 kali, tapi tidak ada kontak, istilahnya tidak ada komunikasi, cuma dapat kayak ngelihat Nyai Borok itu perhatikan dari jauh saja. Makanya ketika Liza mengatakan ke bapaknya dia mau KKN atau praktek di desa A, bapaknya mengatakan tidak usah. Bapak tahu sekali hal yang ada di kampung tersebut, dan konon katanya sampai hari ini ritual itu masih ada yang menggunakannya, namun terselubung. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Liza tidak dapat membuktikan apakah ia masih ada karena beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung desa A, desa terlarang yang dikatakan oleh ayah dari Mbak Liza. Nah, inilah sebuah kisah misteri yang menceritakan urban legend yang terjadi di era tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Yang menjadi saksi adalah bapak dari Mbak Liza. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Sahabat-sahabat, jangan lupa kirimkan cerita misteri ke WA admin, dan jangan lupa like cerita ini, subscribe channel Riwijaya, aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan cerita seru, cerita menarik seputar misteri selanjutnya. Untuk konsultasi bisa WA ke admin, dan insya Allah admin akan langsung respon sahabat-sahabat, dan kita bisa langsung tegur sapa, langsung bisa komunikasi melalui WhatsApp nanti. Nah, jadi jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, saya mohon maaf. Ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh narasumber. Saya Riwijaya beserta tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.